Kembali lagi bersama kami di Regia Finansial. Kali ini kita akan melihat apa yang bisa kalian temukan di saham GJTL atau Gajah Tunggal. Di sini ada presiden direkturnya atau prestirnya yaitu Sugeng Raharjo, kemudian direkturnya yaitu Kishiwono. Alamat kantor mereka di Jalan Hayam Wuruk nomor 8. Nah, ini Jalan Hayam Wuruk nomor 8 ini ada di Jakarta ya. Kemudian kalau kita lihat di alamat KTP-nya itu di Jakarta Selatan. Wah, ini kawasannya ini Jaksel. Nah, seperti yang biasa kita bilang, biasanya kalau dia gak ada tulisan satuan penuh atau nominan dan lain-lain, kita lihat di bawah tanggal dan tahunnya itu di sana ada ditulis 1 juta per juta atau Rp million. Nah, itu berarti dia per juta dan dia dalam bentuk rupiah. Kas dan setara kasnya ini dari tahun lalu 885 miliaran, sekarang menjadi 690 miliaran. Untuk yang tahun 2023, kemudian aset keuangan yang lainnya ini gak gitu beda ya. Piutang usaha, wah ini piutang usaha pihak berrelasi meningkat cukup banyak dari 1,6 triliunan menjadi 1,9 triliunan. Begitu juga dengan pihak ketiga. Kalau kita lihat nih pihak ketiga ini kan meningkat juga, dan ini yang pihak berrelasi meningkat juga, ini hampir sama ya, ini pertambahan nilainya ya. Dan yang paling intinya itu piutangnya itu semakin banyak. Piutang semakin banyak. Total asetnya dari 19 triliunan sekarang menjadi 18 triliunan. Dan sebenarnya kalau piutang itu semakin banyak bukan berarti itu buruk, tetapi kalau penjualannya ternyata biasa-biasa saja tapi piutangnya semakin banyak, itu yang perlu kita lihat, perlu kita pertanyakan. Kita lihat liabilitas jangka pendek. Liabilitas itu sama dengan hutang atau hutang jangka pendek, hutang bank jangka pendek. Ini berkurang ya, ini cukup bagus. Dari 700-an miliaran sekarang menjadi 200-an miliaran. Jumlah hutang jangka pendek dari 5,3 triliunan sekarang menjadi 4,5 triliunan, cukup bagus. Ini bukan cukup banyak sih, ini bagus sih sebenarnya. Total liabilitas jangka panjang dari 6,4 triliunan menjadi 6 triliunan. Oke, jumlah liabilitas dari 11 triliunan menjadi 10 triliunan. Artinya total hutangnya berkurang cukup banyak. Dan ekuitasnya ternyata bertambah dari 7,2 triliunan menjadi 8,3 triliunan. Ini berarti hutangnya berkurang dan ekuitasnya bertambah. Oke, penjualan bersih berkurang, ternyata penjualannya menurun dari 17 triliunan sekarang menjadi 16 triliunan. Tetapi beban pokoknya ini dia berkurang cukup banyak loh. Kalau kita lihat presentasinya bahkan berkurang sekitar 1,5 triliunan. Ini cukup banyak beban pokok penjualannya berkurang. Mungkin tak hemat atau gimana ya. Nah, bakotanya jadi mendapatkan 3,7 triliunan. Nah, inilah yang kita bilang beban penjualannya pun menurun. Beban umum dan administrasi meningkat tapi gak gitu banyak sih, gak gitu banyak. Keuntungan ini beban keuangan ini meningkat sedikit. Dan yang untuk apa nih, ini cukup banyak nih. Ini keuntungan kurs mata uang asing dari minus 239 miliar sekarang menjadi untung 89 miliaran, cukup bagus. Labanya dari minus 190 miliaran sekarang menjadi untung 1 triliunan. Nah, ini nih, kalau kita lihat sebenarnya ini kan dia jadi laba, tapi kita jangan terpengaruh dulu. Kita lihat apakah ada hal yang memengaruhinya. Pertama, tadi kalau kita lihat kurs mata uang asingnya tadi dari minus 200 miliar sekarang menjadi untung 80 miliar, itu oke. Berarti itu memang benar. Kemudian kita lihat nanti kepala pemilik entitas itu oke juga karena dia 1,1 triliunan. Dari rugi 181 miliaran menjadi untung 1,1 triliunan. Dan kalau kita lihat lagi di sini ada pembayaran kas kepada pemasok. Nah, ini kita lihat. Jadi kita gak boleh terlalu melihat dari laba saja. Kita lihat saja dari pemasok. Dari 17 triliunan mereka bayar sekarang menjadi 15 triliunan saja. Berarti apa? Kemungkinan besar kayaknya persediaan tadi pun menurun ya. Tapi kita belum lihat persediaan. Ini pembayaran kas kepada pemasok, awalnya mereka bayar 17 triliunan 2022, sekarang menjadi 15 triliunan. Itu kurang lebih perbedaannya pun 1 triliunan. Dia hampir sama dengan laba yang tadi kita lihat 1 triliunan. Nah, itu tahu sendiri itu. Nah, sesuai persepsi masing-masing, sesuai penilaian masing-masing. Lalu ini ada arus kas dari investasi dan lain-lain. Tapi saya ini cukup hebat di mana? Ibaratnya dari yang Gajah Tunggal ini, dia berhasil mengurangi beban pokok penjualannya. Ibaratnya beban pokok pendapatan kalau lebih kayak gitu lah ya. Nah, hebat juga. Ini ada komisaris independen Rasidi MA, kemudian ada direkturnya ada Tan Siyin, dan lain-lain ada Hui Cj, ada Jaja. Nah, ini ada bintang 1, ada bintang 2. Wah, ini
telah meninggal dunia pada 29 September 2023 untuk yang bintang 1. Untuk yang bintang 2 telah mengundurkan diri pada 14 September 2023. Ini berarti ini kemarin ada yang meninggal dunia. Ini Pak atau Bu ya ini ya. Ini Rasidi MA. Ini ternyata telah berpulang dan semoga saja beliau diterima di sisi Tuhan dan berada di tempat yang lebih baik ya. Dan pokoknya semoga menjadi lebih baik aja semuanya ya. Kemudian ini ada direkturnya, ini pun ada yang telah mengundurkan diri, ini yang namanya Jaja ya, yang bintang 2 tadi yang kita lihat. Nah ternyata inilah peristiwa-peristiwa yang terjadi pada manajemen di Gajah Tunggal. Ya memang di lapangan keuangan itu kita bisa lihat, kemudian ini ada entitas anak, kayak gitu beda jauh ini, tapi ada perubahan loh. Nah kemarin mereka ada pegang PT Speedwalk Solusi Utama atau SSU untuk perdagangan utama dan perdagangan secara online dan jasa general trading. Nah dari 51% sekarang menjadi tersisa 6,86%. Nah kalau kita lihat ini katanya perdagangan secara online. Nah saya ada apa, tapi menurut kami ya, saya ban itu kan memang penjualan ban ini gampang-gampang sudah kayak ini gak tahu ya secara global, tapi memang untuk beberapa distributor mungkin mereka ada lihat kualitas ban, tapi untuk masyarakat umum kayak gak gitu melihat ya. Ibaratnya pokoknya yang bisa dipakai agak tanaman udah cukup bagus. Ini kas dan setara kas rupiah, kita lihat ini dalam bentuk miliar jutaan rupiah. Dari 392 juta sekarang menjadi 372 juta, berkurang sedikit saja kayak gitu, telah berpengaruh. Jumlah kas dan setara kas ini tampaknya agak sedikit menurun dari 800-an miliaran sekarang menjadi 600-an miliaran. Paling banyak itu di mana? Di kas di bank pihak ketiga. Lalu yang ini kas di bank pihak ketiga ada rupiah. Bank Sentral Asia masih menempati urutan pertama. Bank BCA ini cukup bagus sih, banknya BCA ini cukup bagus menurut kami. Ada 357 miliaran tahun lalu, sekarang 2023 menjadi 274 miliaran. Dia agak sedikit bukan. Kemudian ini ada deposito berkurang juga dari 342 miliaran sekarang menjadi 203 miliaran. Tetapi bagus lah, banyak jangan terlalu banyak taruh deposito. Memang untuk jaga-jaga dana segar itu oke, tapi misalnya kalau bisa lebih baik ya taruh yang lebih baik ya. Ini ada piutang usaha. Nah kita lihat sebenarnya dari mana ini banyaknya. Pihak bereaksi bahkan yang GT Tire USA meningkat sebesar 1,3 triliunan. Tapi saya nggak gitu berpengaruh sih kalau kita lihat. Kenapa? Karena GT Tire Global Trading dari 1,6 triliunan menjadi agak berkurang, dan tampaknya itu agak dipindahkan ke sana. Ibaratnya bukan kita nggak bilang berpindah atau gimana, cuma kalau kita lihat dari jumlahnya, ini kemungkinan aja bisa berpindah ya. Piutang lain-lain kita lihat ada PT Pandu Indonesia dan lain-lain. Ini masih gak gitu apa sih. Nah ini ada utang-utang lain dari 5 miliaran menjadi 66 miliaran. Wah ada utang kepada PT Polychem Indonesia. Ada GT Tire. Wah ini GT Tire kayak berelasi ini ya kayaknya. Persediaan bersih. Nah kita lihat ya. Nah ini udah nampak persediaannya berkurang dari 3 triliunan sekarang menjadi 2,7 triliunan. Yang paling banyak berkurang itu barang bukan. Yang paling banyak berkurang itu bahan baku dari 1,2 triliunan menjadi 900-an miliaran. Nah jadi dari sini kita bisa lihat bahwa memang persediaan berkurang, pembayaran kepada pemasok berkurang. Nah itu mungkin jumlahnya entah berapa triliun ya dia. Dan jika dibandingkan dengan labanya kayak agak cukup wajar, berarti mereka antara tahu-tahu sendiri lah ya. Kita asumsikan saja pokoknya persediaan berkurang. Nah pokoknya itu tadi pembayaran kepada pemasok berkurang, kemudian labanya meningkat. Nah bisa asumsikan sendiri. Lalu ini pemegang sahamnya ada Denham 49,1%, Compagnie Financière Michelin 10% kayak hampir sama ini ya. Nah Pak Loh Keng Hong kayak menambah kepemilikan, sekarang ada sebesar 5,18% dari 5,17%.
Nah ini sebenarnya cukup bagus ya. Ini berarti Pak Loh Keng Ho ini agak cukup percaya diri dengan perusahaan ini. Ya tentunya percaya lah ya. Kalau tidak percaya gak mungkin keluarin duitnya nggak banyak di saham ini. Dan sebenarnya kami percaya sih dengan kemampuan Pak Loh Keng Ho karena memang sudah teruji ya. Saya dari tahun ke tahun sudah teruji. Saya nggak tahu, mungkin saja nggak tahu lah ya. Nah ini, maka itu saya dari kami. Sekian dan terima kasih saya investasi.